Kenapa sih diungkit-ungkit lagi debat antara Guru Gembul sama Ustadz Nuruddin? Bukankah sudah beberapa bulan yang lalu? Dan bukankah sudah jelas yang menang siapa? Maaf ya, pelajaran yang bisa saya ambil dari debat tersebut tidak hanya soal menang dan kalah. Tapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal di channel Rokyu Mas R, yaitu channel yang berisi tentang rokyun atau opini saya tentang suatu hal. Sebelum kita masuk ke pembahasan, saya ingin meringkas dulu poin-poin yang disampaikan oleh kedua pembicara. Baru setelah itu kita telaah bersama-sama. Di gambar yang saya tampilkan itu debatnya Guru Gembul sama Ustadz Nuruddin ya. Lah, kita mereview dulu poin-poin yang disampaikan sama Ustadz Nuruddin. Poin pertama, Ustadz Nuruddin beranggapan bahwa Guru Gembul itu menganggap sesuatu yang ilmiah itu hanya yang empiris saja. Tentu saja itu punya konsekuensi bahwa keimanan itu hanya penerimaan subjektif belaka. Karena kan nggak bisa diuji secara empiris. Dan konsekuensi berikutnya adalah akidah Islam itu tidak ilmiah. Bahkan Guru Gembul mengharamkan untuk mengilmiahkan akidah Islam. Poin kedua, menurut Guru Gembul, Tuhan ada atau nggak ada, itu sama aja dari sisi ilmiah. Poin ketiga, Ustadz Nuruddin menjelaskan banyak referensi, yang intinya adalah ilmu kalam atau akidah adalah pondasi dari semua ilmu. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Jadi, akidah adalah ilmu, dan ilmu adalah akidah. Jadi, akidah itu harus ilmiah. Kalau tidak ilmiah, berarti bukan akidah. Poin keempat, menurut Grand Sheikh Al-Azhar, pengetahuan tentang Tuhan itu bukan dengan pengetahuan indrawi. Poin kelima, pengetahuan empiris itu tidak bisa disandarkan pada dirinya sendiri. Dia harus disandarkan pada pengetahuan rasional. Di antaranya adalah hukum sebab akibat sama hukum kontradiksi. Terus Ustadz Nuruddin ngasih contoh yang pulpen itu loh. Yang di video kan dikasih contoh, pulpen bisa ada sendiri atau ada yang mengadakan. Bangunan ini berdiri sendiri atau ada yang mengadakan. Nah, terus sesuatu yang ada dari ketiadaan, berarti pasti ada yang mengadakan. Terus ada juga COVID itu tidak diteliti semua, hanya disampling aja, setelah itu diambil kesimpulan secara general. Kenapa? Karena kita percaya hukum sebab akibat. Habis itu hukum kontradiksi itu gini, COVID itu berbahaya, akan pernyataannya gitu. Maka nggak mungkin di saat yang sama COVID tidak berbahaya. Nggak bisa. Jadi kalau COVID berbahaya, berarti kebalikan dari COVID tidak berbahaya, kan begitu. Poin ketujuh, hakikat Tuhan itu memang nggak bisa dipahami, tapi sifatnya bisa dipahami sesuai kapasitas manusia yang didasarkan pada wahyu ilahi. Poin kedelapan, menurut Guru Gembul, ilmiah itu harus diragukan dari awal sampai akhir, dari A sampai Z. Nah kalau misalkan kayak gitu, ya nggak ada perdebatan, nggak ada sesuatu yang bisa dikatakan benar. Kan sesuatu yang benar itu kan dibangun dari premis-premis. Kalau semua premisnya diragukan, ya berarti nggak ada kesimpulan kan gitu. Poin ke-9, sumber pengetahuan itu tidak hanya empiris, tidak hanya panca indera, tapi juga akal sama khobar shadiq. Poin ke-10, Guru Gembul mengatakan kalau ulama Sunni dan ulama Syiah itu sepakat kalau Tuhan itu nggak bisa diilmiahkan. Sayangnya Guru Gembul nggak punya referensi. Itu dibantah semua sama Ustadz Nuruddin, dikasih referensi. Ini loh ulama Sunni loh ngomongnya Tuhan bisa diilmiahkan. Ini loh ulama Syiah loh ngomongnya Tuhan itu bisa diilmiahkan. Berikutnya, poin-poin yang disampaikan Guru Gembul adalah, pertama, Guru Gembul meremehkan diskusinya, bukan karena meremehkan pemateri, tapi meremehkan topiknya. Makanya Guru Gembul tidak persiapan referensi maupun slide. Poin kedua, Guru Gembul tidak mengatakan kalau pengetahuan ilmiah itu hanya indrawi, tapi pengetahuan ilmiah itu dimulai dari konfirmasi indrawi. Karena kalau tidak dimulai dari konfirmasi indrawi, maka pengetahuan rasional tidak bisa didapatkan. Poin ketiga, rasional itu belum didefinisikan sama Ustadz Nuruddin. Makanya Guru Gembul mendefinisikan rasional itu berasal dari kata rasio, yang artinya membandingkan. Jadi membandingkan satu informasi dengan informasi yang lain. Nah, terus itu diterjemahkan menjadi penalaran. Penalaran itu adalah dua informasi yang coba untuk dihubung-hubungkan. Nah, terus Guru Gembul mengasih contoh ini, mikrofon ya. Mikrofon itu apa? Jadi mikrofon itu kan intinya, definisinya itu diambil dari kategorinya dulu. Dia itu adalah alat elektronik, habis itu dikasih ciri pembeda antara dia sama benda elektronik yang lain. Nah gitu. Nah pertanyaannya, kalau Allah itu kategorinya apa? Kan di Al-Quran tidak ada yang setara dengan Allah. Berarti kan nggak bisa dirasionalkan. Makanya mengilmiahkan akidah itu justru akan merusak akidah. Makanya Imam Al-Ghazali
bertobat di akhir hidupnya dari merasionalisasikan akidah. Poin keempat, guru gembul beranggapan kalau Ustadz Nuruddin itu mengambil definisi ilmiah dari kitab-kitab teologi. Jadi Ustadz Nuruddin beranggapan kalau ilmu kalam itu sama dengan akidah. Kalau menurut guru gembul, ilmu kalam itu adalah teori tentang akidah. Sedangkan metode ilmiah yang dikenal sekarang itu kan dari Immanuel Kant. Nah, Immanuel Kant itu pertama dia itu menganalisis rasional itu ada plusnya begini, minusnya begini, terus empiris itu punya plus gini dan minusnya begini, terus singkat cerita dikembangkan sampai menjadi metode ilmiah yang sekarang. Itu pun Immanuel Kant itu juga mengambil referensi dari sarjana-sarjana muslim di masa lalu. Maka dari itu sebenarnya nggak ada kategorisasi kayak ilmiah versi Islam sama ilmiah versi Barat itu nggak ada. Jadi ilmiah itu harus bisa diuji oleh siapa saja, di mana aja, dalam waktu kapan saja, yang itu menunjukkan bahwa ilmiah itu harus bersifat universal. Dan hasil dari percobaan tadi itu adalah kebenaran empiris, bukan kebenaran murni. Poin kelima, ilmiah itu dasarnya skeptis. Jadi guru gembul tidak mengatakan kalau semuanya harus skeptis, itu enggak, tapi dasarnya skeptis. Itu pun nanti berakhir dengan kesimpulan yang ini bisa aja salah. Sekarang, kalau Allah itu teorinya itu diilmiahkan, berarti kesimpulan tentang Allah nanti salah itu gimana? Kan nggak bisa. Maka zat Allah jangan diilmiahkan. Poin keenam, Islam mengajarkan untuk fokus kepada ciptaan-ciptaan Allah saja. Jangan fokus kepada zat Allah. Tapi yang dilakukan umat Islam justru sebaliknya. Justru orang-orang Barat itu malah melakukan penelitian terhadap ciptaan-ciptaan Allah, sedangkan orang Islam itu berdebat sesuatu yang itu sebenarnya adalah wewenangnya Allah. Kamu sesat, kamu bid'ah, kamu masuk neraka, kamu masuk surga. Ini kayak gitulah. Padahal perintah Allah adalah menebar kemanfaatan untuk umat manusia. Poin ketujuh, ada pertanyaan, guru gembul punya istri satu atau punya istri tiga dan lain sebagainya. Bisa nggak satu orang itu ada di dua tempat? Menurut teori mekanika kuantum itu bisa. Makanya puncak pengetahuan itu adalah subjektivitas. Nah, poin-poin dari kedua pembicara sudah saya sampaikan. Berarti kan tinggal ditelaah. Dan menelaahnya tentu di konten berikutnya ya guys ya. Salamun ala man ittaba'al huda.